Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dengan Titik Dr. E, rekan-rekan guru yang semuanya kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk suatu kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan dari salah satu calon guru penggerak dari SD Negeri 32 UKI, yaitu Bapak Samsudar, dengan materi sosialisasi modul 14 budaya positif. Salawat dan pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tentunya dan kita ketahui bersama menjadi suri teladan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kesemuanya kami banggakan, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita memulainya dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rahmayani SPD. Semuanya saya mohon berdiri. Selanjutnya untuk lebih bertanya acara kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan doa bersama yang akan diberikan oleh Ibu Irma Suryani Desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga,
sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah kami. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, curahkanlah rahmat dan ridho-Mu atas acara ini. Jadikanlah sosialisasi ini sebagai sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam diri kami dan seluruh peserta ini. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami, para pendidik, agar kami mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai positif ini dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi siswa-siswi kami, dan bimbinglah kami untuk selalu bersikap bijaksana dalam setiap langkah kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam membimbing mereka agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif dan positif. Jauhkanlah kami dari segala sifat dan perilaku yang tidak Engkau sukai, serta bimbinglah kami untuk selalu menjalankan tugas kami dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah dan usaha kami dalam menanamkan budaya positif ini sebagai amal saleh yang Engkau terima dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tuntunlah kami dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan motivasi yang tulus kepada para siswa kami, agar mereka menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan agama. Ya Allah, kami sadar bahwa segala upaya ini tidak akan berhasil tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, kami memohon dengan penuh kerendahan hati agar Engkau senantiasa membimbing dan melindungi kami dalam setiap langkah kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan ikhlas dalam segala amal perbuatan kami, serta jauhkanlah kami dari segala godaan dan gangguan yang dapat menghalangi kami dari jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kesemuanya pada banggakan, bila tadi pembacaan doa yang telah kita dengarkan bersama, dan tentunya kita berharap agar doa yang disampaikan dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 32 UTE yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita. Tidak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita ke alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Samsudat, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Saya berharap teman-teman
bisa menutupinya dengan baik dan tetap semangat sehingga apa yang disampaikan nanti bisa terpahami oleh kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu sangat-sangat penting dalam rangka membentuk lingkungan belajar yang kondusif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Pentingnya budaya positif ini terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa-siswa kita. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, bisa menjalin hubungan yang sehat dan mengatasi tantangan dan percaya diri. Jadi untuk penerapan budaya positif ini tentu butuh kesabaran dan komitmen bagi kita semua. Tidak bisa instan Bapak Ibu. Jadi hasilnya akan sebanding dengan apa yang kita laksanakan. Mesti butuh proses, tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan budaya positif ini untuk membuat mendisiplinkan anak, kita tentu butuh komitmen dari Bapak dan Ibu bagaimana kita melaksanakannya dengan baik, melibatkan siswa sehingga siswa merasa dihargai, dilibatkan dalam lingkungan yang positif sehingga anak-anak termotivasi dan bisa meningkat prestasi hasil belajarnya. Hanya itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Harapan kami semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, Bapak dan Ibu bisa memahami semua materi yang disampaikan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan yang telah disampaikan oleh Ibu, dan dengan harapan bahwa kita akan mengikuti kegiatan ini dan semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang semuanya berbahagia, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon guru penggerak untuk memberikan atau memaparkan materi yang akan disampaikan. Kepada Bapak Samsudar, SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita tetap bisa diberi kesehatan dan beraktivitas untuk memenuhi amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi penutup dari semua Nabi dan Rasul, juga menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan pendidik SD 320 telah menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi budaya positif pada hari ini. Ini merupakan rangkaian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak. Ibu kepala sekolah dan rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai kegiatan ini mungkin kita bisa melakukan screening terlebih dahulu
kita hari ini itu adalah sambung kata. Jadi sambung kata, kita akan nanti sambung kata dari nama-nama binatang. Nah, disambungnya dari huruf terakhir binatang yang disebutkan. Contoh, gajah. Gajah huruf terakhirnya huruf H. Berarti lanjut ke harimau. Jadi nanti kita saling tembak-menembak. Jadi secara bergiliran. Misalnya saya gajah untuk Ibu Sumartina. Nanti Ibu Sumartina menjawab. Ini masih kata ya, Ibu Sumartina. Harimau untuk ya Ibu kepala sekolah. Ya, nanti seperti itu ya. Tapi ini masih pemanasan. Jadi kita nanti kalau gamenya selesai, kalau yang pertama semua berhasil menyambung kata tanpa kesalahan. Yang kedua, yang berhenti kalau ada yang mengulang nama hewan yang telah disebutkan dan atau tidak menjawab dalam waktu ya sekitar 5 detik lah. Oke, kita mulai SPG kita. Yang pertama, saya mulai dari kucing untuk Ibu Haji Hermawati. Gajah untuk siapa? Heriani. Harimau untuk Herlina. Ibu Herlina. Ular. Rusa untuk Ibu Jumati. Ayam untuk Ibu Rahmayani. Monyet. Lanjut. Ibu Tupai. Saya sudah mulai Bu. Saya sudah mulai ya. Ya, ikan. Dan terakhir itu sudah cukup ya. Kebetulan untuk kita semua. Ternyata kita semua ini meskipun dalam kondisi siang-siang fokusnya masih terjaga. Oke. Kita kembali ke laptop, kembali ke materi. Nah, kita akan melakukan sosialisasi budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif tersebut bersama seluruh warga sekolah. Jadi kita harus budaya positif ini harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Dengan nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kemudian selanjutnya budaya positif ini harus membutuhkan waktu yang lama. Kita harus konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak, tentu sekolah di lingkungan sekolah guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan, berkolaborasi, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang
Langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan kelas. Nah, ini merupakan budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Itu yang pertama ada namanya disiplin positif. Ada juga teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada juga kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya posisi kontrol kita dalam kehidupan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, berikut kita saksikan sebentar video tentang disiplin positif. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicuri telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses pendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya.
dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu Oke, video yang sangat menginspirasi ya. Jadi itu merupakan contoh dan penjelasan mengenai disiplin positif. Selanjutnya kita ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi menurut Gosset itu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, sehingga murid ketika sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dan memiliki dampak jangka panjang. Dan motivasi ini tidak akan berpengaruh terhadap adanya hukuman maupun hadiah. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tentu biasa kita lakukan, biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Jadi tidak ada kesempatan murid untuk menyadari kesalahannya sendiri. Seperti datang terlambat, tidak masuk tepat waktu di kelas, biasanya kita tiba-tiba suruh push up, apakah itu kita menjewer pipinya, telinganya, ataupun biasa juga disuruh lari di lapangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, bedanya konsekuensi dengan hukuman itu konsekuensi sudah terencana dan telah kita sepakati dengan murid-murid yang ada di kelas. Jadi misalnya jika ada anak-anak atau murid kita yang membuang sampah sembarangan, kita telah sepakati bahwa jika ada yang ditemukan maka dia akan memungut sampah sebanyak 4 sampah ini. Itu contohnya. Itu telah disepakati, dibahas dan disetujui oleh kita
antara guru dan murid. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti kita saksikan lebih lanjut di kesempatan atau di slide selanjutnya. Kemudian itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang semua manusia pasti butuh akan hal ini, kelima hal ini. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, keyakinan keras, pembentukan keyakinan keras memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan keras dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku murid. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, namun kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa kita gunakan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulai dengan membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi yang efektif. Sebuah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik atau dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang kita tetapkan sendiri. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Dalam keyakinan keras tidak ada unsur kalimat negatif atau larangan dengan kalimat yang bersifat universal atau umum. Jadi dalam keyakinan keras itu kita hindari kalimat-kalimat negatif seperti larangan, jangan terlambat, jangan masuk tidak tepat waktu. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam menyusun keyakinan keras. Yang pertama itu guru meminta kepada semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja yang aturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Jadi semua murid berpartisipasi. Jika ada 23 murid dalam kelas kita, maka 23 itu menuliskan apa aturan yang kira-kira mereka perlukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid, semua aturan-aturan yang telah ditulis oleh murid itu dituliskan di papan tulis supaya semua bisa menyaksikannya atau bisa kita presentasikan. Kemudian kalimat-kalimat yang telah disepakati menjadi keyakinan keras diubah menjadi kalimat positif. Jadi yang tadi misalnya masih ada yang bilang jangan datang terlambat, jangan buang sampah sembarangan, itu diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, usulan dari murid yang dirangkum bisa menjadi satu kalimat keyakinan keras jika kalimat-kalimat tersebut memiliki tujuan yang sama. Yang selanjutnya, kelima itu guru bersama murid bisa meninjau kembali dan membuka tanda tangan. Jadi kita tanda tangani bersama sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Kemudian keyakinan keras ditempel di tempat yang strategis, jadi mudah dilihat di dalam ruangan kelas. Dampak dari keyakinan keras ini yang telah dirancang dan diterapkan di sekolah dan adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Maksudnya diterapkan di lingkungan di kelas, ada terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di
di sekolah. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai guru ada di 5 posisi kontrol kita terhadap murid-murid yang kita hadapi di keseharian kita. Itu yang pertama, sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, bisa mencambuk ataupun menghukum, misalnya berdiri satu kaki, lari di lapangan, dijemur di matahari, ataupun verbal, hukuman verbal itu dalam bentuk kata-kata, dan tentu dalam bentuk yang atau kata-kata yang kasar dengan nada tinggi. Hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif terhadap hukuman yang kita berikan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, bedanya penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Jadi kalau penghukum biasanya lebih kasar nada bicaranya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Selanjutnya itu posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena kita berperan atau berposisi sebagai teman bagi murid-murid kita. Namun kita tetap berupaya mengontrol murid melalui usaha yang persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid. Hal negatifnya dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid bisa merasa kecewa. Selanjutnya itu sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang telah kita sepakati bersama juga. Dan yang terakhir itu manajer. Manajer merupakan posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri, untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat jika kembali kepada kelompoknya. Nah, ada 3 macam, ada 3 langkah pada segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, gambarannya seperti ini segitiga restitusi tersebut. Jadi harus disebutkan identitasnya dulu, kemudian divalidasi tindakannya yang salah dan menanyakan keyakinannya. Langkah pertama dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, ada gesekan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap kita akan membuatnya dalam tetap posisi gagal. Namun kalau kita ingin dia menjadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini merupakan hanya contoh-contoh yang bisa kita pilih, dan tentu masih ada kalimat-kalimat lain yang kita bisa gunakan untuk menstabilkan identitas murid kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita sebagai seorang guru, namun bila kita dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, selanjutnya dari yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, telah diakui pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi penting untuk menanyakan kepada seorang anak atau murid kita kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak pasti akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya mari kita saksikan video tentang praktik segitiga restitusi. Kembali bersama saya, bernama Walida Turki, calon guru penerang angkatan 3 dari SMA Negeri 1 Nata, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.7, demonstrasi kontekstual daya positif, praktik segitiga restitusi. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua proses yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Apa itu restitusi? Menurut dosen dalam bukunya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang
menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang berbeda di kelas yang saya ambil. Kasus pertama, ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya. Dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi mengatakan kalau dia ikut
ada restitusi ketika ada anak atau murid kita yang melakukan kesalahan. Dan selanjutnya terima kasih atas perhatian rekan-rekan ibu kepala sekolah telah berpartisipasi aktif dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada ibu pembawa acara sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Demikianlah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Samsudar, salah satu cara penggerak angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau memberikan saran kepada pemateri. Dan untuk kesempatan pertama kami persilakan yang mau bertanya, kami persilakan. Dan setelah itu salah satunya nanti akan memberikan refleksi. Silakan Ibu Maru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Telah melihat tadi materi dan video yang telah disampaikan tentang segitiga restitusi. Ya. Pada segitiga ini sangat tertarik dengan adanya itu karena kenapa dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kami sudah melakukan pernah ada yang melakukan pelanggaran itu di dalam kelas, dan kami sudah melakukan sesuai segitiga tersebut, tapi tetap walaupun sebenarnya sudah berubah, siswa tersebut sudah berubah, tapi secara berubah total seperti teman-teman yang tidak melakukan kesalahan ini belum sama dengan temannya. Jadi bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa berubah? Ya, terima kasih. Iya, kebetulan tadi pertanyaan dari Ibu Jumarni. Masih ada yang lain mungkin sebelum dijawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ditanyakan yaitu apa perbedaan antara disiplin positif dan hukuman tradisional, dan mengapa disiplin positif lebih disarankan dalam konteks pembelajaran. Terima kasih. Baik, untuk sementara kita nampung dulu dua pertanyaan dan kami berikan kesempatan kepada Bapak Samsudar untuk memberikan tanggapan atas dua pertanyaan tadi. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama dari Ibu Jumarni, bagaimana cara menghadapi siswa jika telah diterapkan segitiga restitusi namun belum memiliki perubahan yang signifikan sama dengan teman-teman yang lain. Nah, selain pendekatan restitusi, kita sebagai guru juga dapat menerapkan strategi pembelajaran sosial emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional ini, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi, empati, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi diajarkan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, memahami perspektif orang lain, dan mengembangkan hubungan yang positif. Juga kita perlu konsisten dalam menegakkan aturan dan konsekuensi yang tepat. Tapi harus di konsekuensi itu
tersebut. Jadi dengan adanya komunikasi terbuka antara guru dan orang tua, strategi yang lebih efektif dapat dirancang untuk mengubah perilakunya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Rahmayani, perbedaan disiplin positif dan hukuman tradisional. Mengapa disiplin positif lebih disarankan dalam konteks pembelajaran? Jadi disiplin positif itu sangat berbeda dengan hukuman tradisional. Dalam pendekatannya, disiplin positif tidak menggunakan ancaman ataupun kekerasan kepada murid atau siswa kita, melainkan fokus pada komunikasi efektif yang mengajarkan siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mendorong tanggung jawab serta rasa hormat dalam interaksi. Hukuman tradisional juga seringkali sifatnya hanya satu arah, tidak terencana dan memiliki potensi menimbulkan rasa marah dan dendam pada murid kita. Sedangkan kalau disiplin positif bertujuan untuk membangun motivasi intrinsik yang lebih berkelanjutan dan mendukung perkembangan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih dari Mas Samsudar jawaban yang diberikan atas dua pertanyaan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Bagus, silakan. Silakan, mungkin masih ada teman. Silakan, Martina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Setelah pembicaraan tadi tentang budaya positif, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam kelas, baik sebagai guru kelas maupun sebagai guru mapel. Yang ingin kami tanyakan di sini, kira-kira ada perbedaan antara kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar? Di mana letak perbedaannya? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan kesepakatan kelas dengan kesepakatan belajar dengan kesepakatan kelas. baik. Silakan. Oke, perbedaan kesepakatan kelas dengan kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan aturan atau pedoman yang disepakati oleh siswa bersama guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang tertib, aman, dan kondusif bagi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi ini mencakup perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial di dalam kelas. Sedangkan kesepakatan belajar itu lebih fokus pada proses pembelajaran sendiri. Jadi kita menetapkan bagaimana cara siswa berpartisipasi, kolaborasinya bagaimana, dan bagaimana mereka bertanggung jawab selama aktivitas belajar, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Jadi meskipun keduanya berfungsi untuk mendukung suasana belajar yang positif, kesepakatan kelas lebih umum dan menyeluruh dibandingkan kesepakatan belajar yang lebih spesifik pada kegiatan akademik dan metode belajar. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tanggapi. Kalau misalnya berbicara masalah kesepakatan kelas, Bapak tadi mengatakan bersifat umum. Maksudnya bersifat umum. Setiap kan kita masuk dalam kelas, kayak Bapak kan guru mapel. Setiap Bapak mau akan melakukan proses pembelajaran, apakah Bapak melakukan kesepakatan? Itu dulu. Apakah Bapak melakukan kesepakatan? Tentu kita sebagai guru juga memiliki kesepakatan masing-masing dengan
bersifat khusus bagi guru maupun. Mungkin begitu dari kami. Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman di dalam melakukan sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Sumartini yang memberikan pertanyaan dan tanggapan. Dan untuk yang terakhir, kita kasih kesempatan untuk memberikan refleksi